見せてみろ。Hey hey para Krunime Senpai, apa kabar? Kembali lagi sama gue di channel yang selalu setia nemenin kalian menjelajah dunia anime tanpa ribet. Di sini kita nggak cuma ngebahas sinopsis biasa, kita bakal nyemplung ke alur cerita, ngupas karakter favorit, sampai kejutan-kejutan yang bikin kalian mewek atau ngakak. Buat yang belum nonton anime yang kita bahas, jangan khawatir, kita kasih konteksnya. Buat yang udah nonton, yuk kita bernostalgia dan temukan hal-hal yang mungkin kalian lewatkan. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja menyelam ke alur cerita anime One Punch Man Season 3 episode ke-7. Jangan lupa, kalau suka sama konten kita, dukung dengan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya diaktifin ya. Yaru! Sesampainya para pahlawan kelas S dan pahlawan pendukung yaitu kelas A ke bawah sampai di kota Z, kota tempat asosiasi monster ada di sana. Para monster muncul dengan jumlah yang sangat banyak mengepung mereka semua. Seal Emperor memperkirakan jumlah semua monster di sana sekitar 150-an. Salah satu monster yang sepertinya tingkat bencana naga. Dia meremehkan asosiasi pahlawan yang katanya datang dengan kekuatan penuh, tapi ternyata cuma sedikit. Monster ini lalu menggunakan kekuatannya yang ternyata adalah kekuatan Esper, sama seperti Tatsumaki. Dia bisa mengangkat bangunan. Kekuatan itu ia dapat dari mata para monster yang telah mati yang ditanamkan pada seluruh tubuhnya oleh Gyoro. Di sini dia akan balas dendam atas kematian monster yang sekarang menjadi kekuatannya. Sekinger yang terkena sedikit runtuhan meminta perlindungan dari Tatsumaki, tapi jawaban Tatsumaki malah kayak gini. Itu tentu membuat Sekinger terkejut. Untungnya, Prisoner masih sempat menghancurkan serpihan beton yang akan menimpanya. Super Alloy yang terkena potongan beton, saking kuatnya tubuh dia itu, malah betonnya yang hancur. Tatsumaki bilang jika mereka tidak bisa jaga diri, lebih baik pulang aja, karena itu cuma akan menjadi beban baginya. Amaimax setuju dengan ucapan Tatsumaki, karena tugas mereka adalah pendukung, bukan jadi beban. Jika mereka benar-benar pahlawan, mereka seharusnya menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tatsumaki yang menyuruh monster ini menyerah saja jika kemampuannya hanya sebatas itu. Si monster yang mengetahui adik Tatsumaki yaitu Fubuki juga merupakan Esper. Dia punya ide eksperimen untuk mencongkel mata adiknya dan ditempel di tubuhnya. Mendengar itu, sebagai kakak yang baik, tentu Tatsumaki murka. Di sisi lain, melihat adanya kesempatan, para monster hendak menyerang, tapi ada Twin Tail, pahlawan kelas A yang cukup kuat menghajar monster itu. Namun dari kejauhan, ada monster penembak jitu yang akan mengincar Twin. Tapi ketika monster ini menembak, pelurunya itu malah hancur terkena peluru lain yang ternyata ada pahlawan kelas A peringkat 22 yaitu One Shooter. Ada juga pahlawan kelas A peringkat 23 yaitu Green. Dia mengikat semua monster dengan kekuatan akarnya dan langsung dihabisi oleh pahlawan kelas A peringkat 25 yaitu Bulan Sabit. Di sini pahlawan unit pendukung nampaknya mulai mengerti dengan tugas mereka masing-masing. Narsis Stoic, pahlawan kelas A peringkat 29, nampak juga berhasil membunuh beberapa monster dengan cara yang elegan. Dia mengambil kembali mawar yang ia lempar tadi sebelum menyentuh tanah. Tidak hanya itu, unit pendukung yang lainnya mulai bekerja sama.
Flashy Flash yang melihat gerakan ninja yang sangat bagus, ia bertanya di mana dia belajar. Ninja itu bilang jika mereka berbeda, mengetahui jika ninja itu adalah wanita, yang dimana tempat asal Flash tidak ada seorang wanita. Melihat semua unit pendukung yang bekerja sama dengan sangat baik, Steel Emperor merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tidak hanya itu, selain pahlawan kelas A, ada juga unit pendukung dari kelas B dan juga kelas C, yang mana mereka juga bekerja sama dengan sangat baik. Seikingar yang hendak diserang monster, pahlawan kelas C peringkat 300 yaitu Poison membantunya. Merasa serangannya itu sangat dangkal, tapi Poison menenangkan Seikingar karena sabitnya itu sudah dilumuri oleh racun. Dan benar saja, monster itu langsung modiar. Di sisi lain, terlihat Kapten Mizuki yaitu pahlawan kelas B peringkat 71 terlihat akan melakukan serangan. Semua serangan yang dia lancarkan berasal dari teknik olahraga seperti lempar palu. Namun saat Mizuki lengah, ada dua monster kroco menyerang. Namun Mizuki berhasil mengunci pergerakan mereka dengan teknik gulat. Tapi untungnya ada Aloy. Sekali hap langsung modar. Aloy suka dengan tubuh Mizuki yang cukup bagus. Terlihat saking kencangnya kuncian Mizuki ini sampai membuat monster itu meledak. Di sisi lain, Gerspear pahlawan kelas B peringkat 133, dia nampak dikeroyok oleh monster, tapi bukannya menyerang, dia malah jongkok dan berdoa agar kekuatan supernya keluar. Dan secara tiba-tiba semua monster itu langsung modiar. Gerspear senang karena dia berhasil menggunakan kekuatan supernya, dan ternyata itu bukan kekuatan Gerspear, tapi itu kekuatan Okama Itachi pahlawan kelas A peringkat 3 dan Bushidrill kelas A peringkat 4 yang membantu Gerspear. Semua pahlawan pun mulai senang karena mereka berhasil melibas semua kroco yang ada. Tapi Flash merasa curiga karena dari tadi yang mereka lawan sangatlah lemah. Steel Emperor merasa jika tujuan asosiasi monster tidak hanya membuat mereka lemah, terus secara nggak diduga muncul badak bercula satu yang tentunya dengan tubuh yang sangat kuat. Namun meski serangan tadi gagal, Mizuki mencoba untuk melemparkan bola besi tadi dengan teknik tolak peluru. Tentu tetap saja itu tidak mempan. Bahkan si badak mengembalikan bola itu ke arah Mizuki, tapi untungnya masih dapat digagalkan. Dengan itu mereka pun disuruh mundur karena monster badak itu levelnya lebih kuat dari monster sebelumnya. One Shooter lalu mencoba menembak dari jarak yang bisa dibilang cukup dekat, tapi tetap saja pelurunya itu tak bisa menembus kulit badak. Badak ini bilang jika dirinya telah berlatih tiap hari untuk membuktikan pada dunia bahwa dirinya lah yang terkuat. Dia lalu maju menyerang, tapi itu berhasil ditahan oleh IAI Iron, pahlawan kelas A peringkat 2. Ini adalah murid Atomic Samurai. Badak itu menilai Iron di poin 69. Melihat adanya kesempatan, unit pendukung pun menyerang secara bersamaan. Tetap saja mereka semua tidak mampu menandingi kekuatan badak ini, yang ternyata level bencana badak ini adalah level iblis. Semua unit pendukung yang mulai kelelahan. Terlihat Gyoro juga memantau pertarungan itu dari jarak jauh. Iron nampak terus melawan, tapi tebasannya itu seperti digigit semut bagi badak. Ditambah lagi badak ini akan semakin kuat selama pertarungan. Gyoro senang karena ada yang cukup kuat di pasukannya seperti badak ini. Atomic Samurai lalu meminta Yai untuk mundur, tapi Yai nggak mau karena dia masih terobsesi untuk menebas tanduk badak itu. Atomic menyuruhnya mundur agar dirinya yang memotongnya aja. Tentu badak tertawa mendengar omongan Atomic. Meski Poison memperingati Atomic karena pedang tak akan mempan padanya, badak yang akan menyerang ini yang Atomic lakukan.
Anjay, cuma sering gitu aja udah. Atomic lalu pergi dari sana, tapi si badak tetap berdiri kokoh. Dia tidak terima dirinya dicuekin. Lalu Atomic bertanya nilai miliknya, yang ternyata tubuh terbelah menjadi serpihan kecil. Padahal Atomic tadi kayak tidak mengayunkan pedangnya sama sekali. Monster keroco yang menyerang bersamaan. Alhasil mereka juga menjadi daging cincang. Bahkan Atomic cuma menggunakan tusuk gigi. Meski datang bala bantuan yang cukup banyak, tapi Flashy Flash datang dengan sangat cepat, membuat bala bantuan itu modar semua. Semua unit pendukung terkejut dengan kekuatan kelas S yang tak bisa mereka lihat saking cepatnya. Gearspear yang hendak diserang, tapi ada Mr. Alloy yang hanya dengan bersentuhan langsung dengan tubuhnya, monster itu langsung modar. Saking kuatnya otot Mr. Alloy. Di sisi lain, Prisoner juga menunjukkan kekuatannya, tapi dia pun ngamuk hingga membuat monster itu hancur lebur. Melihat tingkah klingi Prisoner membuat unit pendukung menjauh darinya. Bahkan monster kain perca yang melawan Tatsumaki sekarang jadi kain lap. Dia babak belur saking kuatnya Tatsumaki. Mata Gyoro yang memantau pun akhirnya ditemukan oleh Shield Emperor dan dihancurkannya. Dan karena semua monster yang muncul di permukaan akhirnya musnah, Shield Emperor memerintahkan agar unit pengepung yang isinya peringkat S semua untuk bergerak ke tempatnya masing-masing. Di sisi lain, para monster keroco kembali ke hadapan Gyoro. Mereka kembali karena ketakutan melawan para pahlawan yang sangat kuat, tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Mendengar keluhan bawahannya itu, Gyoro lalu membuat mereka menjadi santapan sang monster terkuat, yaitu Orochi. Karena takut jadi santapan, para monster pun mau nggak mau harus melawan pahlawan. Di sisi lain, pahlawan kelas S sudah memasuki markas asosiasi monster, melewati jalur yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, itu dia alur cerita yang kita bahas hari ini. Seru banget kan? Dari awal sampai ending bikin gregetan, haru, sampai senyum-senyum sendiri. Jangan lupa share pendapat dan teori kalian di kolom komentar ya. Kita mau banget dengar suara kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan episode breakdown anime selanjutnya. Untuk kalian yang request anime tertentu, tulis saja di komentar. Siapa tahu jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video Anime Senpai selanjutnya. Stay awesome dan tetap semangat jalani hari ini. Yaru.